Misalnya jalan tol ya bagus. Walaupun jalan tol itu kan sebetulnya kita mensubsidi industri otomotif asing. Karena jalan-jalan itu kan ya menurut saya, dan kemudian mahal. Kalau gratis ya lain cerita. Tetap harus bayar gitu ya? Tetap harus bayar. Jadi ini membebani masyarakat juga. Bahkan ada jalan tol kalau tidak salah di Jawa Tengah yang bayarnya itu sampai Rp17.000. Ya. Ajar mulutmu tidak bagus. Mana? Sampah mulutmu. Jadi ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang menginginkan bahwa Habib Rizik tidak berada di Indonesia. Nah, mungkin ketika itu karena Pilpres, ya karena ada agenda politik. Tapi kalau sekarang mestinya tidak ada gangguan lagi. Justru yang menciptakan, memperpanjang masalah ini saya kira yang menginginkan keterpecahan di masyarakat kita gitu. Jadi harusnya pemerintah kalau mau, saya kira sangat sebentar sekali kok. Saya katakan paling sehari juga beres gitu loh, kalau pemerintahnya mau. Tapi pemerintahnya kelihatannya enggak. Ajar mulutmu tidak bagus. Mana? Sampah mulutmu. Oke. Ibu Ratna itu saya dengar sampai kejadiannya katanya 21 September yang lalu. Dia sembunyi karena hancur itu wajahnya itu. Karena hancur itu wajah. Karena hancur itu wajah. Dia sembunyi karena hancur itu wajahnya itu. Ibu Ratna itu adalah aktivis yang perempuan yang sangat vokal, dan kita mau perempuan-perempuan lain tuh vokalnya kayak Bu Ratna, tapi tiba-tiba dia dianiaya kayak begitu. Menurut saya ini biadab dan harus dikejar gitu. Harus bekerja cepat polisinya. Jangan ada istilah lamban, ini harus segera ditangkap. Kalau bisa 1-2 hari ini harus ditangkap orangnya itu. Gak perlu ada laporan kayak gini. Saya dengar beliau malah nggak mau gitu loh. Jadi ya itu nah sekarang udah bocor fotonya kan, dan saya tanya tadi, ternyata itu benar. Nggak, saya nggak tanya beliau, saya tanya Pak Fadli. Pak Fadli bilang memang itu benar. Ya mengerikan sekali ya ini kejadian ini menurut saya ya. Ini adalah ancaman bagi kita semua ya. Harus cepat tuh, polisi harus tangkap segera orangnya itu. Ya kan? Tangkap segera siapa orangnya, segera diadili. Sebab kalau enggak, teror semacam ini akan terus berlangsung kepada orang-orang yang suka berbicara. Saya ini kan kalau kayak begini kan juga termasuk bagian dari ancaman karena saya suka bicara. Terlepas saya siapa yang saya kritik, tapi yang bicara kayak begini kan nggak boleh dilawan dengan kekerasan dong, harus dilindungi. Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Waktunya silakan habis. Ketawa. Perayaan perbedaan pendapat. Jadi kalau yang saya tangkap, beliau secara serius memberikan isyarat kepada kita bahwa perbedaan pendapat itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Itu perbedaan itu adalah sebatas perbedaan pikiran. Itu lawan politik bukan musuh yang harus dihabiskan. Lawan politik adalah teman berdiskusi, berdebat untuk mencari pikiran-pikiran terbaik. Saya kira ini perlu penerjemahan lebih jauh, sebab saya melihat aparat kepolisian agak kewalahan gitu, mengelola perbedaan dan orang-orang yang saling lapor di bawah. Seharusnya jangan mengarahlah bahwa perbedaan pandangan dalam politik itu menjadi sebab kita untuk saling menghabiskan begitu. Saya kira ini yang menjadi titik tekan tadi yang saya anggap sangat positif gitu ya, dan karena itu saya sendiri menganggap kalau memang presiden maksudnya ke arah sana, maka kita semua juga harus serius untuk berpandangan bahwa perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari gitu. Mungkin apalagi dalam kaitan dengan saya dan Pak Fadli khususnya juga yang lain-lain, perbedaan pendapat itu adalah dalam pelaksanaan tugas, karena eksekutif tugasnya lain, legislatif tugasnya lain. Legislatif yang mengawasi pemerintah, ya. It is not the function of the executive to control the legislative, but it is the function of the legislative to control the executive. Jadi itu hukumnya di dalam demokrasi. Jadi yang kontrol eksekutif itu namanya legislatif.
bukan pengontrol daripada legislatif. Satu, yang kedua ya presiden dalam hal ini adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi yang dia lakukan itu bukan saja daily political management, tapi juga menjaga kebutuhan bangsa, menjaga simbol, ya, menjaga suasana. Itu adalah tugas presiden juga sebagai kepala negara. Dulu kita memisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, parlementer. Dulu Bung Karno adalah kepala negara, tapi kepala pemerintahnya itu Perdana Menteri Muhammad Natsir, Syahrir, Ali Sastro Amijoyo dan sebagainya gitu. Tapi sekarang karena sistemnya presidensial, maka dia digabung gitu. Perannya itu bergabung di tangan satu orang gitu. Maka kita kadang-kadang harus pandai membaca kapan presiden sebagai kepala negara, kapan dia juga adalah sebagai kepala pemerintahan. Saya kira di momen 17 Agustus itu harus menonjol tugas presiden sebagai kepala negara gitu. Saya kan nggak mungkin berhenti, ya kan? Saya tetap punya channel sosial media yang saya ngoceh tiap hari. Saya nggak bakalan berhenti ngomong, ya kan? Apalagi saya juga adalah sekarang ini penggiat partai politik, partai politik praktis gitu. Kami mendirikan Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, itu dalam rangka mengeksersis pikiran-pikiran baru ke tengah publik. Karena itu nggak mungkin diem kita akan pasti bicara terus. Ya gitu kan, karena sistem ya, itu yang saya bilang, negara kita ini negara demokrasi, ada sistem di dalam pemerintahan itu di mana presiden memberikan penghargaan, tapi itu bukan kerjanya presiden sendiri, itu adalah kerja sistem karena ada dewan gelar, ya kan, kemudian ada schedule kerja mereka yang independen. Tadi saya lihat dewan gelarnya itu salah satunya itu adalah Profesor Anar Gonggong, itu profesor yang punya reputasi sebagai sejarawan di Fakultas Ilmu Budaya di UI, di kampus saya. Itu juga bukan orang sembarangan yang kalau dia merekomendasikan sesuatu, dia tentu punya pertimbangan yang kuat gitu. Tapi ya kontroversinya pasti ada, tapi maknanya yang dalam kita nggak boleh lupakan. 3. Hey guys, kalau masa kecil dulu kan belum ada corona. Jadi kalau mau menghindari corona harus mengingat-ingat masa kecil seperti ini. Terus hidup bahagia. Apalagi Pak Fadli? Ya, harus terus bergembira dan bergerak olahraga ya. Iya. Pak Fahri ini hari ini tidak main tinju tapi main ayunan. Mantap. Aduh. Udah. Ajar mulutmu tidak bagus. Sampah mulutmu.